Sok mulai, Ti. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan esensi dari buku yang berjudul Bunga Rampai Kinerja Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Tantangan, Masalah, dan Solusi. Untuk anggotanya sendiri bisa di next. Next. Oke. Untuk anggotanya, di sini yang pertama ada Izrihar Adila dengan NIM 2210347, lalu ada Muhammad Ibni dengan NIM 2209515, kemudian ada saya sendiri, Siti Nisrina dengan NIM 2204672. Boleh di next. Yang pertama adalah identitas dari bukunya. Buku ini memiliki judul Bunga Rampai Kinerja Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Tantangan, Masalah, dan Solusi. Untuk editornya ada Dr. Siswanto MHP DTMH, lalu ada Dr. Harimat Hendrawan MKes, ada Nuni Kusuma Wardani MSc PH Dr. PH, Profesor Dr. Lestari Handayani M.Med, penerbitnya dari Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau LPB, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tahun terbitnya adalah pada tahun 2020. Untuk nomor ISBN-nya ada 9786023731794. Judul resensi dari kami adalah mengurai program dan kebijakan obat serta alat kesehatan. Boleh di next. Selanjutnya dasar dari bukunya. Pertama adalah pendahuluan. Di sini berisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan bahwa pemerataan dan keterjangkauan produk farmasi dan alat kesehatan bagi masyarakat. Lalu di sini juga ada implementasi program jaminan kesehatan nasional pada 2014 yang telah banyak mempengaruhi kebijakan dan penyediaan dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Lalu pada bab 7 pada poin 7.2 di sini ada program dan kebijakan obat yang meliputi pemilihan obat, lalu ada perencanaan dan pembiayaan obat, kemudian pengadaan obat, lalu distribusi obat, dan yang terakhir adalah penggunaan obat. Pada poin terakhir di sini juga ada monitoring dan evaluasi yang berisi tentang monitoring dan evaluasi program obat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelaporan, survei, dan penelitian. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada di pendahuluan. Nah, pada bab ini dengan baik menjelaskan latar belakang pentingnya kebijakan dan program terkait obat dan alat kesehatan di Indonesia, terutama dalam konteks Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan implementasi program jaminan kesehatan nasional atau biasa disingkat dengan JKN pada 2014. Penjelasan mengenai kemudian yang kedua itu mengenai penjelasan mengenai rantai suplai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang terdiri dari proses pemilihan, perencanaan, pengadaan, distribusi, penggunaan, serta monitoring dan evaluasi, memberikan gambaran komprehensif tentang siklus pengelolaan produk kesehatan tersebut. Kemudian ini mengenai program dan kebijakan obat. Pada pendahuluannya terlebih dahulu, bab ini
dengan baik menjelaskan latar belakang pentingnya kebijakan dan program terkait obat dan alat kesehatan di Indonesia, terutama dalam konteks Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan implementasi program jaminan kesehatan nasional JKN pada 2014. Itu yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Nah, untuk program dan kebijakan obat itu, yang pertama, pembahasan tentang pemilihan obat dengan acuan daftar obat esensial nasional atau biasa disingkat DOEN dan formularium nasional atau biasa disingkat FOMAS. Sudah cukup detail dan jelas. Penjelasan mengenai tujuan dan manfaat Fornas bagi tenaga kesehatan juga informatif. Yang kedua, bagian perencanaan dan pembiayaan obat menjelaskan dua metode yang digunakan, yaitu metode konsumsi dan morbiditas. Namun, penjelasan mengenai masing-masing metode dan bagaimana penerapannya di lapangan masih kurang mendalam. Nah, yang ketiga itu uraian tentang pengadaan obat melalui e-katalog dan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah maupun skema JKN sudah cukup baik. Akan tetapi, pembahasan mengenai tantangan dan kendala dalam pengadaan dan pembiayaan obat dapat diperdalam lagi. Nah, hal yang keempat, bagian distribusi obat dan alat kesehatan hanya menyinggung secara singkat mengenai peran Badan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau yang biasa disingkat LKPP dan Badan Pengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Nah, pembahasan mengenai sistem distribusi yang ada, termasuk permasalahan dan upaya perbaikan itu dapat diperluas. Hal yang terakhir yaitu mengenai pembahasan tentang penggunaan obat dan alat kesehatan, serta monitoring dan evaluasinya. Masih terlalu singkat. Nah, hal penting ini untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memastikan penggunaan obat yang rasional dan aman, serta proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita menuju ke kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini belum menyertakan kesimpulan yang komprehensif mengenai capaian, tantangan, dan rekomendasi terkait program dan kebijakan obat dan alat kesehatan di Indonesia. Penambahan bagian kesimpulan dan rekomendasi dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai isu-isu kunci yang perlu mendapat perhatian dan solusi di depan. Secara keseluruhan, bab 7 ini sudah cukup baik dalam menjabarkan program dan kebijakan terkait obat dan alat kesehatan di Indonesia. Namun beberapa bagian masih dapat diperdalam dan dilengkapi, khususnya dalam mohon di next sebelumnya kita belum selesai. Namun beberapa bagian masih dapat diperdalam dan dilengkapi, khususnya mohon maaf, khususnya dalam hal tantangan, permasalahan, dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan ke depannya. Boleh di next. Oke, terakhir, dari diskusi yang kami lakukan, pendapat dari kelompok menjabarkan bab ini menjelaskan mengenai rantai suplai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang terdiri dari proses pemilihan atau seleksi, perencanaan, pengadaan, distribusi, serta penggunaan monitoring dan evaluasi dalam suatu siklus. Pemilihan obat didasarkan pada daftar obat esensial nasional atau DOEN dan formularium nasional atau Fornas yang disusun dan diperbarui secara berkala. Selanjutnya dijelaskan mengenai tahapan rantai pengadaan obat dalam program JKN. Dari perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga penggunaan. Secara keseluruhan, bab ini memberikan gambaran komprehensif mengenai program dan kebijakan terkait obat dan alat kesehatan di Indonesia, terutama dalam konteks implementasi program JKN. Boleh di next? Mungkin dari kelompok 7 cukup sekian yang dapat kami paparkan. Hasil diskusi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.